Oke, selamat malam teman-teman entrepreneur yang ada dimanapun Anda berada. Ya, hari ini saya ingin membagikan trik ataupun tips bagaimana sih kalau kita yang belum atau yang sudah pernah berusaha tapi belum pernah mencoba dunia entrepreneur di bidang telekomunikasi ataupun counter lah, kita bicara counter dulu. Apa-apa saja sih yang harus dilakukan dan berapa besaran modal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah counter, dan profitnya bagaimana, berapa profit yang kita dapatkan dari bisnis counter. Kita nggak usah bicara jual handphone, kita hanya berbicara counter jual pulsa, jual paket dan aksesoris seperti charger, headset dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau kasih tahu buat teman-teman yang ingin berbisnis counter ataupun yang ingin mencoba berbisnis kecil-kecilan counter, langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat sebuah counter. Jadi begini, untuk memulai usaha counter, pertama yang kita persiapkan pasti modal. Nah, jangan teman-teman pikir bahwasanya untuk membuat sebuah counter kita membutuhkan modal yang sangat besar sampai berpuluh-puluh juta. Tidak, itu mindset yang salah di kalangan orang awam ya. Di sini kita akan belajar bagaimana manage keuangan untuk membuat sebuah counter yang ya sederhana tapi sudah bisa menghasilkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah counter memang pasti modal. Tapi modalnya itu nggak harus sampai berpuluh-puluh juta. Di sini saya menganalogikan modal teman-teman itu di kisaran 10 juta, saya rasa sudah cukup. 10 juta saja sudah cukup. Nah, bagaimana sih perhitungannya untuk memulai sebuah bisnis counter dengan modal sesedikit mungkin, yaitu modal berkisaran di 10 juta. Oke, perhitungan seperti ini. Anggap saja kita modal 10 juta sudah ada di tangan. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari lokasi. Nah, lokasi sangat menentukan untuk membuat sebuah usaha, baik itu usaha kecil ataupun usaha besar. Untuk usaha counter sendiri, lokasi yang paling baik adalah lokasi yang dekat dengan pemukiman warga. Mungkin itu di dekat perumahan, di dekat pertokoan, di dekat keramaian, mungkin pasar, atau di persimpangan jalan yang sering dilalui orang. Tapi ingat, jangan di pinggir jalan yang hanya dilalui orang saja, karena pengalaman saya dulu pas membuat sebuah counter, saya lihat itu jalan ramai, tapi ternyata itu hanya jalan untuk orang lalu lalang kendaraan dan tidak ada kesempatan orang untuk singgah. Jadi usahakan bukan di pinggir jalan jalan trans begitu, tapi jalan-jalan yang bukan jalan utama, jalan gang mungkin, atau jalan-jalan yang tidak memungkinkan orang berjalan dengan cepat, berkendara dengan cepat. Nah, anggap saja kita sudah mendapatkan lokasi. Nah, kemudian umumnya lokasi di pinggir jalan kita tidak usah berbicara ruko, tapi kita berbicara kios. Umumnya untuk yang di pinggir jalan membutuhkan biaya sekitar 600 sampai 1 juta per bulan. Anggaplah kita rata-ratakan 1 juta. 1 juta. Kemudian dari 10 juta kita sudah mengalokasikan dana 1 juta untuk tempat. Kemudian hal yang paling penting lagi yang harus kita ingat adalah listrik dan air. Jadi itu penting. Kalau listrik kita punya meteran sendiri itu bagus, tapi kalau meteran kita numpang sama orang, usahakan biaya listrik yang kita terima itu tidak terlalu besar. Contohnya untuk yang 10 ampere
itu paling kisarannya untuk rumah tangga bisa bayar tanpa AC itu 250-an. Berarti untuk Anda yang memulai usaha, kemungkinan yang menumpang Anda anggap saja 100 sampai 150 ribu sebulan. Kita ambil rata-ratanya di 150 ribu untuk bayaran listrik. Jadi pengeluaran kita untuk sebulan sewa dan listrik adalah 150 ribu. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Styling penting. Styling umumnya dijual yang baru, yang kualitasnya sedang, itu per meternya di kisaran 600.000. Nah, apabila kita pintar menawar, mungkin 2 meter kita bisa mendapatkan harga 1.300.000 ataupun 1.500.000. Anggaplah kios yang kita miliki itu ukurannya 2x2 ataupun 2x3. Kita membutuhkan paling tidak 3 meter. 3 meter kita analogikan 2 juta, sudah setinggi-tingginya. 3 juta untuk 3 meter. Ya, mungkin itu styling yang sudah lumayan bagus. Tambah 3 juta. Jadi dana yang sudah kita keluarkan 4.150.000 itu untuk pembukaan awal. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Pastinya kalau kita ingin membuka sebuah usaha konter, kita harus punya handphone. Handphone kita nggak usah beli. Nah, kemudian kita tinggal install aplikasi yang mendukung untuk jual pulsa multi chip. Banyak sekali. Bisa pakai Paytrend, bisa pakai pulsa Medan, bisa pakai GoPay, bisa pakai banyak-banyak sekali. Tinggal kita mencari yang ya kira-kira baik untuk kita. Alokasikan saja untuk pertama jualan kita 500.000. Jadi kita sudah mengeluarkan duit untuk pertama kali buka adalah 4.650.000. 4.650.000. Kita masih punya dana sekitar 5.350.000. Nah, dari 5.350.000 itu kita bisa membeli kartu untuk pertama buka. Kita nggak usah beli banyak-banyak, secukupnya saja, karena biasanya untuk konter baru itu pelanggannya belum ada. Kemudian sayang juga kalau kita harus stok banyak-banyak tapi lama lakunya. Stok saja 2 piece atau berapa piece. Anggap saja kita punya itu untuk Tri, Indosat, Telkomsel, XL, Axis. Per itemnya ada yang bermodal di kisaran 6.500, 7.000. Nah, di situ kita harus pintar-pintar memilih dari semua item. Beli saja 2 piece untuk pertama, karena biasanya sales itu selalu datang. Nah, ingat satu, untuk membuka sebuah konter kita harus cari sales yang paling jujur. Karena apa? Biasanya konter baru paling sering ditipu oleh sales. Harganya dimain-mainin lah pokoknya. Jadi kita harus cari sales yang paling jujur. Bisa sales yang per operator dari Excel, dari Indosat langsung, ataupun pemain yang menjual semuanya. Tapi biasanya harganya lebih mahal, sekitar Rp500 daripada langsung dari operatornya. Saya rasa pengalaman saya belanja di kisaran 2,5 juta sampai 3 juta itu sudah bisa membeli semua brand kartu untuk sedikit-sedikit ya, untuk 2 piece atau 3 piece. Itu sudah bisa, 3 juta itu sudah bisa. Tapi ingat, satu yang paling penting, cari sales yang paling jujur. Cari sales itu susah, makanya jangan malu-malu untuk bertanya sama konter-konter yang sudah lama buka. Itu kuncinya, jangan pernah malu. Nah, kemudian untuk aksesoris sendiri, teman-teman bisa membeli aksesoris di distributor atau grosir aksesoris yang kira-kira memungkinkan di kota Anda. Karena ada juga konter-konter biasa menjual aksesoris, tulisannya grosir, tapi sebenarnya harganya mahal. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa berbelanja. Kalau posisinya di Jakarta bisa di Roxy Mas, kalau posisinya di Batam bisa di Nagoya atau di tempat-tempat yang lainnya. Untuk seperti ini teman-teman, ini modalnya sangat murah sekali. Modalnya ini hanya Rp7.000. Kita bisa jual di harga Rp30.000. Teman-teman bayangkan berapa besaran yang bisa kita dapatkan dari aksesoris. Memang dari kartu kita nggak bisa terlalu banyak mengharapkan, karena dari satu kartu, contohnya begini, kartu Tri 1,5 itu modalnya 6.500. Kita bisa jual bukan 6.500, 8.500, tapi kita bisa jual 13.000. Jadi kalau dari kartu biasanya untungnya di range antara 4.500 sampai 3.000 keuntungan dari per kartunya.
Tapi dari aksesoris kita bisa dapat lebih banyak. Contohnya ini, kabel data ini kita bisa beli grosir dengan harga Rp6.000 dan kita jual Rp25.000 sampai Rp30.000. Jadi teman-teman bisa memilih-milih mana grosir yang kira-kira murah. Jadi satu lagi kayak tempered glass anti gores, kita bisa beli di harga Rp3.500 sampai Rp4.500 untuk yang standar. Kita bisa jual di angka Rp15.000 sampai Rp20.000. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan khawatir untuk membuka sebuah counter. Modalnya nggak besar, tekad yang harus besar. Kemudian setelah kita membuka counter, kita jangan langsung memikirkan untung yang besar. Teman-teman harus mencari pelanggan terlebih dahulu, karena sebesar apapun counter kita, kalau pelanggan kita nggak ada itu percuma. Pelanggan bisa datang dari pertama faktornya ramah, kedua keunikan counter kita. Ya bisa saja mungkin teman-teman buat brandingnya atau apa ya, informasinya, daftar harganya di depan counter, promo, buat spanduk-spanduk yang besar, pencahayaannya harus terang, itu sangat menunjang sekali untuk pelanggan datang. Jadi counter kita harus terlihat unik. Oke, begitu teman-teman untuk cara yang paling sederhana dan simpel membuat sebuah usaha counter. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memanajemen sebuah counter. Oke, sampai di situ dulu. Salam sukses, salam entrepreneur muda.